Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manajemen piutang. Sebelum menjelaskan, kita perkenalan dulu anggota kelompok kami, yaitu Afida Ramadina Diendastita Pranasya, Dinda Wijayanti, Nurul Hidayatunisa, Aulia Dwi Rismawati, Rahma Yuanita, Asriatu Zara, dan Intan Fatmawati. Pada pembahasan manajemen piutang kali ini, kita akan membahas beberapa hal, di antaranya definisi manajemen piutang, metode manajemen piutang, faktor yang mempengaruhi investasi piutang, biaya atas piutang, pengendalian piutang, dan praktik analisis umur piutang, piutang dengan menggunakan metode penjualan kredit tanpa diskon, dan piutang dengan menggunakan metode penjualan dengan diskon. Pengertian manajemen piutang. Piutang merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar secara terus-menerus dalam rangkai perputaran modal kerja. Sedangkan manajemen piutang merupakan pengendalian pemberian dan pengumpulan jumlah piutang dan evaluasi terhadap politik kredit yang dijalankan oleh pemerintah. Terdapat beberapa metode dalam menghitung manajemen piutang, antara lain, yang pertama, metode analisa umur piutang. Metode ini mendasarkan perhitungannya pada konsep adanya risiko piutang yang tidak ditagih ke pelanggan. Karena beberapa alasan dengan menyusun kriteria lamanya piutang yang sampai saat ini belum dapat ditagih. Yang kedua, manajemen piutang dengan metode penjualan kredit tanpa diskon. Potongan atau diskon atas penjualan biasanya diberikan pada pelanggan yang melakukan pelunasan piutang dagang lebih cepat dari termin yang telah disepakati. Kemudian yang ketiga, manajemen piutang dengan metode penjualan kredit dengan diskon. Potongan diberikan atas penjualan secara kredit yang diberikan pada pelanggan yang telah melakukan pelunasan piutang dagang, baik secara cepat maupun seusai dengan tempo waktu yang ditentukan. Dengan demikian, pelunasan cepat ataupun tidak akan tetap diberikan potongan. Faktor-faktor yang memengaruhi investasi piutang. Piutang yang diakibatkan oleh penjualan secara kredit mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi besar kecilnya dana yang diinvestasikan dalam piutang. 1. Volume penjualan kredit. Volume penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan menjadi faktor utama dalam menentukan besar kecilnya investasi dalam piutang. Volume penjualan yang tinggi akan mengakibatkan investasi dalam piutang juga akan tinggi. 2. Syarat pembayaran. Penjualan yang dilakukan secara kredit biasanya tertera jatuh tempo serta diskon yang diperoleh pembeli. Namun ada juga yang tidak mempunyai diskon. Misalnya syarat pembayaran yang diterapkan oleh perusahaan 2/5/30. Syarat pembayaran ini artinya jika pelanggan melakukan pembayaran atas transaksi penjualan kredit tersebut paling lambat 5 hari dari tanggal transaksi, maka akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Namun, jika lewat dari 5 hari sampai dengan 30 hari setelah transaksi, maka pelanggan tidak akan mendapatkan diskon. Penting diperhatikan, jika periode waktu kredit yang diberikan terlalu lama, maka akan mengakibatkan semakin besarnya investasi terhadap piutang tersebut. 3. Kebijakan pengumpulan atau penagihan piutang. Perusahaan dapat melakukan kebijakan penagihan piutang baik secara aktif maupun juga secara pasif. Perusahaan yang menggunakan kebijakan penagihan piutang yang aktif, maka perusahaan akan menggunakan dana yang lebih besar untuk membiayai kebijakan tersebut. Sekalipun perusahaan mengeluarkan biaya yang besar, namun risiko akan piutang tidak tertagih akan dapat terminimalisasi. Penagihan piutang secara aktif dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga agen seperti bank atau juga debt collector.
Jika perusahaan ingin menerapkan kebijakan penagihan piutang secara pasif, tentunya perusahaan hanya mengeluarkan biaya yang lebih kecil, namun risiko untuk tidak tertagih lebih tinggi, sehingga investasi dana dalam piutang akan lebih besar. Selanjutnya ada biaya atas piutang. Biaya piutang adalah biaya yang timbul akibat adanya piutang. Biaya-biaya tersebut antara lain: yang pertama ada biaya penghapusan piutang atau seringkali disebut dengan bad debt. Biaya penghapusan piutang adalah biaya yang menanggung kerugian yang timbul karena adanya piutang yang tidak tertagih oleh perusahaan. Berikut adalah hubungan piutang dengan bad debt. Piutang yaitu penjualan produk secara kredit atau piutang dagang dilakukan dengan tujuan untuk menggenjot penjualan agar tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. Sedangkan bad debt yaitu penjualan kredit tidak dapat menagih semua piutangnya atau biasa disebut dengan piutang ragu-ragu. Penyebabnya adalah kurangnya usaha perusahaan pemberi pinjaman atau penjualan kredit dalam menagih piutang atau kurangnya pengawasan. Yang kedua, ada biaya pengumpulan piutang, yang merupakan biaya yang timbul akibat penagihan piutang. Yang ketiga adalah biaya administrasi. Biaya administrasi merupakan biaya yang timbul dari kegiatan administrasi saat memproses pemberian piutang. Dan yang keempat adalah biaya sumber dana atau biaya modal, yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh piutang, sama halnya dengan biaya administrasi piutang. Masalah piutang menjadi begitu penting manakala perusahaan harus menentukan jumlah piutang yang optimal. Di samping itu, piutang harus dikelola secara efektif dan efisien agar keuntungan yang diperoleh dari adanya piutang lebih besar dari biaya yang timbul akibat adanya piutang. Selanjutnya, pengendalian piutang. Pengendalian piutang adalah suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian piutang berperan penting mencegah dan mendeteksi penggelapan atau fraud dan melindungi sumber daya organisasi, baik yang berwujud maupun tidak. Tujuan pengendalian piutang sendiri yaitu: pertama, meyakini kebenaran jumlah-jumlah piutang yang ada yang benar-benar menjadi hak milik perusahaan. Kedua, meyakini bahwa piutang yang ada dapat ditagih atau collectible. Ketiga, ditaatinya kebijakan-kebijakan mengenai piutang. Keempat, piutang aman dari penyelewengan. Oke, selanjutnya kita akan menghitung mengenai analisis umur piutang. Di sini sudah tersedia tabel analisis umur piutang. Dan kita akan mencari jumlah lewat hari, jumlah belum jatuh tempo, jumlah lewat hari 1 sampai 30, lewat hari 31 sampai 60, lewat hari 61 sampai 90, dan lewat hari lebih dari 90. Kita juga akan menghitung persentase dari total piutang dan cadangan kerugian. Langsung saja kita mulai menghitung. Yang pertama lewat hari. Rumusnya ada di sini. Rumusnya nomor 1, yaitu sama dengan max kurung buka 0 titik koma tanggal perhitungan piutang, kemudian strip 30, strip tanggal transaksi, kemudian kita kurung tutup. Dan untuk tanggal perhitungan piutang kita harus memakai kurung agar saat ditarik ke bawah tidak berubah. Oke, kita tarik. Akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita menghitung yang belum jatuh tempo. Rumusnya ada di nomor 2, yaitu sama dengan if kurung buka tanggal perhitungan piutang, kemudian strip
tanggal transaksinya, kemudian kurang dari 31, titik koma, saldo PT-nya, kemudian titik koma lagi, dan 0. Kita kurung tutup lagi, dan jangan lupa untuk ini dikurung. Oke, setelah itu kita enter, dan akan muncul angka seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah, dan jadi seperti ini. Kemudian kita langsung ke lewat hari 1 sampai 30. Rumusnya yang nomor 3 ini. Sama dengan if kurung buka n kurung buka tanggal perhitungan piutang, kemudian strip tanggal transaksinya, kemudian lebih dari 30, titik koma, tanggal perhitungan piutang, strip tanggal transaksi, kurang dari 61, kita kurung tutup dan klik titik koma, kemudian saldo piutangnya kita masukkan, titik koma lagi, titik koma, 0, kita kurung tutup. Dan untuk ini kita harus mengurungnya, kurung, ini juga dikurung lagi, dan kita enter. Akan keluar hasilnya seperti ini. Kemudian kita tarik ke bawah, kita tarik ke atas ya, dan kita masuk ke lewat hari 31 sampai 60. Rumusnya yang ini ya, sama dengan if kurung buka n kurung buka tanggal perhitungan piutang, strip tanggal transaksi, kemudian lebih dari 60, titik koma, tanggal perhitungan piutang, strip tanggal transaksi, ini mohon maaf salah, kemudian kurang dari 91, kita kurung tutup, titik koma, saldo piutang, terus titik koma, 0, kurung tutup, dan jangan lupa untuk tanggal perhitungan piutang harus dikurung. Kita kurung lagi, dan kita enter. Akan muncul sekian. Kemudian kita tarik ke atas juga. Sudah. Kemudian kita masuk ke yang lewat hari 61 sampai 90. Rumusnya yang nomor 5. Sama dengan if kurung buka n kurung buka tanggal perhitungan piutang, strip tanggal transaksinya, kemudian lebih dari 90, titik koma, tanggal perhitungan piutang, strip tanggal transaksi,
kurang dari 121 kurung tutup titik koma saldo piutangnya, kemudian titik koma lagi 0, kita kurung tutup lagi. Dan jangan lupa tanggal perhitungan piutang kita kurung lagi, dikurung, kurung, ini juga dikurung. Sudah, kemudian kita enter, kita tarik ke bawah dan ke atas. Oke, setelah itu kita masuk yang lebih dari 90. Rumusnya yang nomor 6 ya. Sama dengan if kurung buka tanggal perhitungan piutang kita masukkan, kemudian strip tanggal transaksinya kita masukkan, kemudian lebih dari 120 titik koma saldo piutangnya kita masukkan, kemudian titik koma lagi 0 kurung tutup, dan jangan lupa ini dikurung di pagar, kemudian kita enter. Ini kita tarik, ini juga. Oke, setelah itu kita jumlahkan. Yang belum jatuh tempo kita jumlah, yang lewat hari 1 sampai 30 kita juga jumlah. Ya, ini dan lebih dari 90. Sudah, setelah itu kita hitung persentase total piutangnya, sama dengan jumlah belum jatuh tempo dibagi dengan saldo piutangnya, kita enter, keluar 7,50%. Kemudian yang 1 sampai 30 sama dengan ini, diklik dibagi dengan 200 juta. Kita enter, ketemu 37,50%. Kemudian yang ini sama dengan total 31 sampai 60 dibagi dengan total saldo piutang. Kita enter. Yang ini sama dengan jumlah 61 sampai 90 dibagi dengan jumlah saldo piutang. Kita enter lagi. Kemudian ini sama dengan 54.900 dibagi dengan 200 juta. Hasilnya sekian, bisa dilihat terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke cadangan kerugian. Yang pertama kita akan menghitung yang belum jatuh tempo. Rumusnya ini sama dengan kolom jumlah dikali perkiraan taksiran tak tertagih. Kita langsung saja mulai, sama dengan kolom jumlahnya dikali dengan taksiran tak tertagih. Kemudian kita enter. Ya, ini sama dengan kolom jumlah dikali dikali dengan taksiran tak tertagih. Kita enter. Ya, ini sama dengan ini dikali dengan yang tak tertagih. Kita enter lagi. Ini sama dengan 28.100 dikali dengan 10%. Kita enter lagi, dan yang terakhir kolom jumlah sama dengan kolom jumlah dikali dengan taksiran tak tertagih. Kita enter. Hasilnya seperti ini, bisa dilihat terlebih dahulu. Yang pertama 300.000, kemudian yang 1 sampai 300 3.750.000, yang lewat hari 31 sampai 60 2.025.000, yang 61 sampai 90 2.810.000, dan yang lewat hari lebih dari 90 8.235.000.
Oke, setelah semua bagian yang masih kosong kita sudah isi semua, sekarang kita masuk ke jumlah cadangan kerugian. Kita langsung saja menjumlahkan, kurung buka, kemudian ini di blok, kurung tutup, kita enter, hasilnya 17.120.000. Dan analisis umur piutang telah selesai. Baik teman-teman, untuk praktik selanjutnya yaitu kita akan menghitung penjualan tanpa diskon. Di sini sudah disediakan penjualan tunai rata-rata per tahun, syarat penjualan, penjualan dianggarkan, profit margin, serta biaya dana. Dan pada soal ini kita diminta untuk mencari peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan, perputaran piutang, rata-rata piutang, dana pembiayaan piutang, beban dana tambahan piutang, tambahan manfaat bersih, serta yang terakhir yaitu kesimpulannya. Di sini sudah disediakan rumus untuk mencari dan menyelesaikan soal-soal tersebut. Langsung saja, untuk mencari peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan, kita akan menggunakan rumus sama dengan dalam kurung penjualan yang dianggarkan dikurangi dengan penjualan tunai rata-rata per tahun, tutup kurung, kemudian dikalikan dengan profit margin. Nah, hasilnya yaitu 210 juta rupiah. Kemudian, untuk perputaran piutangnya, kita asumsikan 1 tahun terdiri dari 360 hari. Maka, untuk mencari perputaran piutangnya, kita menggunakan rumus sama dengan 360 dibagi dengan syarat penjualan. Nah, hasilnya yaitu perputaran piutang dalam 1 tahun yaitu 6 kali. Untuk selanjutnya yaitu mencari rata-rata piutang. Untuk mencari rata-rata piutang, kita menggunakan rumus sama dengan penjualan yang dianggarkan dibagi dengan jumlah perputaran piutangnya. Nah, maka rata-rata piutangnya yaitu 1 miliar rupiah. Kemudian untuk mencari dana pembiayaan piutang, kita akan menggunakan rumus ini, yaitu sama dengan dalam kurung 1 dikurangi dengan profit margin, tutup kurung, dikalikan dengan rata-rata piutangnya. Nah, maka hasilnya yaitu 790 juta rupiah. Kemudian, untuk mencari beban dana tambahan piutang, kita akan menggunakan rumus sama dengan biaya dana dikalikan dengan dana pembiayaan piutang yang sudah kita cari tadi. Nah, maka hasilnya yaitu 138.250.000 rupiah. Kemudian, rumus yang digunakan untuk menentukan tambahan manfaat bersih yaitu sama dengan peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan dikurangi dengan beban dana tambahan piutang yang sudah kita cari tadi. Maka hasilnya yaitu 71.750.000 rupiah. Lalu, untuk kesimpulannya, dari hasil yang tadi kita cari, untuk menentukan kesimpulannya yaitu menggunakan rumus if, yaitu sama dengan if dalam kurung tambahan manfaat bersih lebih dari 0, titik koma, tanda petik,
kemudian kebijakan layak dipertimbangkan, tanda petik, titik koma, kemudian tanda petik lagi, kemudian kebijakan tidak layak dipertimbangkan, kemudian tanda petik lagi, dan tutup kurung. Nah, maka kesimpulan yang kita dapat yaitu kebijakan layak dipertimbangkan. Sebelumnya, rumus if ini yaitu berarti apabila tambahan manfaat bersih tadi lebih dari 0, maka kebijakannya yaitu layak dipertimbangkan. Sebaliknya, apabila tambahan manfaat bersih hasilnya kurang dari 0, maka kebijakan tidak layak dipertimbangkan. Karena tambahan manfaat bersih ini nilainya lebih dari 0, maka kesimpulan yang didapat adalah kebijakannya layak untuk dipertimbangkan. Setelah sebelumnya kita praktik mengenai penjualan kredit tanpa diskon, sekarang kita akan praktik mengenai penjualan kredit dengan diskon. Di sini juga telah disediakan mengenai penjualan yang dianggarkan, syarat penjualannya yaitu diskon, periode diskon, jatuh tempo, profit margin, biaya dana, perkiraan membayar dalam periode diskon, dan perkiraan membayar di luar periode diskon. Pada kali ini kita diminta untuk mencari rata-rata periode pembayaran piutangnya, perputaran piutang, rata-rata piutang, dana untuk membiayai piutang, penurunan biaya dana, diskon yang dimanfaatkan konsumen, manfaat bersihnya, dan yang terakhir sama seperti sebelumnya yaitu kesimpulannya. Untuk penyelesaian soal-soal tersebut, di sini sudah disediakan rumus-rumus yang akan kita gunakan untuk mencari hasilnya. Kita langsung saja dimulai. Untuk rata-rata periode pembayaran piutang, rumusnya yaitu sama dengan dalam kurung periode diskonnya dikalikan dengan perkiraan membayar dalam periode diskon, tutup kurung, ditambah buka kurung, jatuh tempo, dikalikan dengan perkiraan membayar di luar periode diskon, kemudian tutup kurung. Nah, maka rata-rata periode pembayaran piutangnya yaitu sebanyak 50 kali. Kemudian, untuk perputaran piutangnya, kita asumsikan 1 tahun terdiri dari 365 hari. Maka rumus yang digunakan yaitu sama dengan 365 dibagi dengan rata-rata periode pembayaran piutangnya. Maka perputaran piutang dalam 1 tahun terjadi sebanyak 7 kali. Rata-rata piutang, rumus yang digunakan yaitu penjualan yang dianggarkan dibagi dengan perputaran piutang. Maka hasilnya yaitu 684.931.507 rupiah. Selanjutnya, mencari dana untuk membiayai piutang, yaitu sama dengan dalam kurung 1 dikurangi profit margin, tutup kurung, dikalikan dengan rata-rata piutangnya. Hasilnya yaitu 479.452.055 rupiah. Untuk mencari penurunan biaya dana, kita menggunakan rumus sama dengan dalam kurung rata-rata piutang dikurangi dana untuk membiayai piutang, tutup kurung, dikalikan dengan biaya dana. Hasilnya 32.876.712 rupiah. Untuk pengorbanan, yaitu mencari diskon yang dimanfaatkan konsumen,
sama dengan diskon dikalikan dengan perkiraan membayar dalam periode diskon dikalikan dengan penjualan yang dianggarkan. Hasilnya yaitu 25 juta rupiah. Selanjutnya, untuk manfaat bersih, rumus yang digunakan adalah penurunan biaya dana dikurangi dengan diskon yang dimanfaatkan oleh konsumen. Manfaat bersih yang diperoleh yaitu Rp7.876.712. Untuk kesimpulannya, kita seperti biasa yaitu menggunakan rumus if. Sama dengan if dalam kurung apabila manfaat bersih lebih dari 0, maka kebijakan layak dipertimbangkan. Apabila kurang dari 0, maka kebijakannya tidak layak dipertimbangkan. Jangan lupa untuk tutup kurung, kemudian enter. Nah, kesimpulan dari hasil yang sudah kita cari tadi yaitu bahwa penjualan kredit dengan diskon dengan manfaat bersih Rp7.876.712 menyimpulkan bahwa kebijakan ini layak untuk dipertimbangkan. Sekian dari kelompok 3. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.